Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak Geri Bandung. Dan kali ini kita mau lanjutkan seri eksposisi kitab Matius. Kalau 2 minggu yang lalu kita sempat bahas kekristenan dan berpuasa. Dan hari ini tema kita adalah apa? Kekristenan dan harta. Wah, tema yang menarik ya. Siapa di sini yang tidak suka cuan, uang, harta. Kalau ditanya pasti anak-anak mau kaya nggak? Mau jawabannya ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat harta, melihat uang, melihat harta kekayaan yang Tuhan percayakan dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Judulnya adalah Ku Memilih Yesus, atau bahasa Inggrisnya I'd Rather Have Jesus. Tapi kita akan nyanyikan versi bahasa Indonesianya, kita nyanyikan kedua baitnya. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Bait 2. Ku memilih Yesus, lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus, lebih indah dan muliakannya, penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Anak-anak, mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati kita di dalam saat teduh, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan dan memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk banyak hal, untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk papa, mama, orang tua yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pekerjaan, sehingga kami boleh dipelihara hari demi hari. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari kecil, tahu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar
tentang bagaimana kami sebagai orang Kristen, kami sebagai pengikut Kristus harus seperti apa terhadap kekayaan. Biarlah Engkau yang pimpin agar kami boleh mengerti, membentuk hati kami, agar hati kami hanya boleh memandang, hanya dikuasai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum lanjut, Ibu Guru mau kasih sedikit cerita tentang sejarah lagu ini. Ya, lagu ini ditulis oleh seorang pria, seorang bapak namanya George Beverly C. Ya, George Beverly C ini terkenal suaranya bagus sekali. Dan dari kecil dia melayani Tuhan. Dia suka nyanyi, melayani di gereja dan juga mengisi di radio-radio Kristen. Nah, karena begitu bagus potensi yang dia miliki, suatu hari dia mendapatkan penawaran untuk meninggalkan pelayanannya sebagai penyanyi di gereja. Dan bagaimana kalau engkau memilih menjadi penyanyi lagu-lagu sekuler? Ya, kalau kamu nyanyi bukan lagu-lagu gereja, kan pendengarnya lebih luas. Kamu bisa tinggal di kota besar New York, kamu bisa dapat uang lebih banyak, dan yang pasti kamu akan lebih dikenal oleh banyak orang. Wah, dalam hati ini pergumulan, jujur ya, ini penawaran menarik sekali. Apakah aku harus terima atau aku tolak? Nah, akhirnya di dalam pergumulan yang cukup lama, dia bawa doa kepada Tuhan. Akhirnya George Beverly C menetapkan hati, tidak, aku tidak akan mengambil penawaran ini. Dan aku tetap akan menjadi penyanyi yang melayani di gereja dan di komunitas radio Kristen. Nah, suatu hari George melihat ada syair, ada puisi yang lagunya tadi kita nyanyikan. Dia lihat kata-katanya begitu indah. Kemudian dia gubah, berikan nada pada kata-kata tersebut. Kata-katanya begitu indah sesuai dengan apa yang dia alami. Bahwa aku memilih Yesus dibanding harta. Bagi aku Yesus lebih indah, lebih mulia daripada pengakuan dunia, daripada kekayaan dunia. Bagi aku Yesus lebih penting. Karena aku tahu apa yang aku kerjakan di dalam hidup ini, yang aku kerjakan bagi Kristus, itulah yang memiliki nilai kekekalan. Yuk anak-anak, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini kedua baitnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ku memilih Yesus bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, tapi dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu
Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita sama-sama akan kembali mendengarkan firman Tuhan di dalam PA Anak. Dan mari sama-sama kita melanjutkan kembali pembahasan dari eksposisi Injil Matius. Kita hari ini akan membahas dari Matius pasal yang ke-6. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri ketika kami bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Alkitab bisa kami baca, bisa kami renungkan. Dan kami bersyukur melalui Alkitab kami bisa bertumbuh imannya semakin mengenal Tuhan. Dan biarlah dalam kesempatan hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami dengan firman yang sungguh membangunkan kehidupan kami. Yang sungguh membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Dan sungguh nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus berbicara mengenai orang Kristen dan harta kepemilikan mereka. Apa itu harta kepemilikan mereka? Mereka bisa bicara tentang uang yang mereka miliki. Ini juga bisa bicara tentang mungkin kendaraan yang mereka miliki. Saat itu mereka tidak punya mobil memang, tidak punya motor memang. Tetapi mereka bisa punya kuda, mereka bisa punya unta dan sebagainya. Atau mereka bisa bicara juga tentang harta di rumah mereka, tentang rumah dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai kepemilikan daripada seseorang. Kalau kita punya sesuatu hal, misalkan kita punya barang, kita punya HP, kita punya uang, kita punya buku, kita punya tas, kita punya banyak sekali hal-hal di dalam dunia ini. Inilah yang Tuhan Yesus Kristus sedang ingatkan kepada para muridnya dan kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang yang ada yang mendengarkan Tuhan Yesus di atas bukit itu. Menjadi satu rangkaian dari khotbah di bukit. Pertanyaannya anak-anak sekalian, kita bisa punya uang, kita bisa punya HP, kita bisa punya banyak sekali barang-barang kepemilikan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita boleh punya barang-barang kepemilikan? Kenapa kita tidak mengatakan, sudah, tidak ada yang punya apapun di dalam dunia ini. Semua harus sama. Semua harus diberikan oleh negara. Negara yang kasih semua. Seperti pemikiran dalam komunisme. Semua gak boleh ada kepemilikan. Yang penting negara yang kasih semua. Dan semua harus pakai segala sesuatunya dengan seragam. Makan siang semua sama makanannya. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Yang namanya buku pelajaran semua sama. Bukunya dari pemerintah semua sama. Tidak ada kepemilikan. Tetapi Alkitab mengatakan ada kepemilikan. Kenapa? Kalau kita melihat anak-anak sekalian. Ini bisa ditarik mundur jauh kepada apa yang terjadi dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Apa artinya menjadi gambar dan rupa Allah? Bukan saja Allah memberikan manusia satu kepercayaan. Allah juga memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara seluruh dunia ini. Memelihara dari apa?
memelihara dari kerusakan. Memelihara dari apa? Memelihara dari tidak berkembang. Allah memerintahkan manusia untuk memelihara, mengelola bumi. Bukan supaya bumi tetap begitu saja. Tidak. Bukan supaya bumi tidak berkurang satupun, begitu terus selama-lamanya. Ini satu hal yang tidak bergerak, namanya statis. Allah tidak memerintahkan manusia untuk membuat ciptaan menjadi statis. Menjadi tetap begitu saja tidak berubah. Tetapi Allah memberikan mandat, meminta manusia untuk mengelola seluruh bumi ini. Artinya apa? Dikembangkan. Dari apa yang tadinya masih bahan mentah, sekarang dikembangkan menjadi satu hal yang begitu indah, begitu luar biasa. Dan untuk mengelola bumi seperti ini, Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk kelola semuanya. Dan otoritas itu adalah termasuk di dalamnya adalah kepemilikan. Anak-anak sekalian, kita tidak mungkin mengelola bumi kalau kita tidak memilikinya. Kita tidak mungkin mengelola bumi kalau kita tidak pegang, kita tidak mengurusnya, kita tidak mengelola sungguh-sungguh bumi ini. Dan pengelolaan itu harus ada kepemilikan. Maka anak-anak sekalian, ketika Bapak punya satu kepemilikan, itu beda dengan kepemilikannya engkau. Sehingga apa yang Bapak pikirkan tentang kepemilikan ini berbeda dengan kepemilikannya engkau. Bapak ambil contoh, misalkan saya punya tanaman. Tanaman ini mau saya tanam di mana? Nah itu kan berbeda. Manusia bisa menanam tanaman ini di satu tempat. Manusia yang lain bisa tanam tanaman ini misalkan dijadikan tanaman di pot di rumahnya, dijadikan tanaman di halamannya, dijadikan tanaman di rumahnya dan sebagainya. Maka setiap orang beda-beda. Gimana kalau nggak ada kepemilikan? Oh nggak bisa. Maka yang satu mengatakan ini taruh di sini. Yang satu mengatakan ini taruh di sini. Wah kacau balau. Tidak karu-karuan. Maka dengan adanya kepemilikan, Tuhan berarti memberikan tanggung jawab kepada yang memiliki hal itu. Untuk kelola ciptaan Tuhan dengan baik. Maka ini hal yang pertama anak-anak sekalian. Kenapa kita punya kepemilikan? Karena Tuhan mau kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kita. Hal yang pertama. Hal yang kedua selain itu, kenapa kita punya kepemilikan? Kita punya uang, kita boleh punya uang. Kenapa kita boleh punya barang-barang yang ada di sekeliling kita? Kenapa? Karena manusia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati Tuhan. Sekali lagi anak-anak sekalian, waktu Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, manusia bukan budaknya Tuhan. Bukan. Manusia bukan jadi orang suruhannya Tuhan. Pokoknya kamu kerja ya. Bagaimanapun caranya pokoknya kamu harus terus kerja. Tidak. Tapi anak-anak sekalian, waktu Tuhan meminta manusia untuk mengerjakan bumi, di balik itu juga ada berkat Tuhan yang begitu besar. Apa berkat Tuhan yang begitu besar diberikan pada manusia? Berkatnya adalah bahwa manusia bisa menikmati Tuhan melalui ciptaan yang Dia kelola. Ini satu hal yang sangat indah anak-anak sekalian. Tuhan memberikan mandat, perintah kepada manusia untuk mengelola bumi. Bukan hanya untuk kerjakan itu, tetapi untuk menikmatinya. Menikmati. Dan dari situ mereka bisa menikmati Tuhan. Oh, dari mana saya tahu Tuhanku Maha Kuasa? Karena saya melihat ciptaan Tuhan begitu banyak jenisnya. Tuhan kita begitu kreatif. Tuhan kita begitu bijaksana. Tuhan kita begitu maha kuasa. Dia ciptakan seluruh ciptaan ini dengan luar biasa. Bahkan sampai hari ini ada banyak sekali ribuan jutaan spesies yang manusia masih terus pelajari. Di universitas-universitas, di laboratorium-laboratorium yang ada di seluruh dunia. Manusia masih terus pelajari. Apakah semua ciptaan Tuhan sudah selesai dipelajari manusia? Tidak. Terus ada pengembangan, terus ada penemuan yang baru, terus menemukan spesies yang baru. Bahkan kedalaman dunia ini, kedalaman lautan saja yang paling dalam. Manusia belum tentu menyelesaikan observasi mereka di sana. Karena terlalu dalam, perlu alat khusus untuk ke sana. Dan alat khusus ini harus menanggung beban yang begitu berat dari air. Anak-anak sekalian, semakin dalam lautan, tekanan begitu besar sekali. Kalau tidak pakai alat khusus, manusia tidak bisa bernafas. Manusia bisa mati digencet oleh tekanan daripada lautan itu.
Maka anak-anak di bawah laut, apakah sudah diteliti oleh manusia? Mungkin belum. Di atas langit sana, apakah sudah diteliti oleh manusia? Mungkin belum semua. Maka kita lihat begitu besarnya ciptaan ini dan kita bisa mengatakan, sungguh Tuhan maha besar. Maka hati kita tenang, hati kita damai. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan maha besar. Tahu dari mana Tuhan kita maha besar. Tahu dari mana Tuhan kita maha kuasa. Karena kita bisa lihat seluruh alam semesta yang begitu besar. Yang begitu indah. Maka kita menikmati Tuhan melalui alam yang Tuhan berikan bagi kita. Selain itu anak-anak sekalian, kita juga bisa menikmati Tuhan melalui mengkonsumsi sesuatu. Anak-anak, kalau Bapak tanya ya, Tuhan menciptakan binatang, sapi misalkan. Lalu sapi itu dipotong untuk dimakan. Dari mana kita bisa menikmati Tuhan? Salah satunya adalah dari menikmati hidangan yang kita bisa makan. Waktu kita makan sapi itu, ya, daging sapi itu dengan bumbu, dengan olahan dan sebagainya. Kita merasakan wah luar biasa ya, enak sekali. Daging sapi ini enak sekali, luar biasa. Sangat asinnya pas, gurihnya pas, enaknya pas, wah creaminya dan sebagainya. Wah luar biasa. Dan dari situ kita bisa menikmati Tuhan. Kenapa anak-anak sekalian? Karena di dalam Alkitab dikatakan apa? Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecap itu pakai apa? Pakai lidah. Dan waktu kita mengecap sesuatu, maka sesuatu itu akan habis kita konsumsi. Kita tidak bisa mengecap sesuatu dan hal itu tidak kita konsumsi. Tidak bisa. Mengecap itu bagian dari lidah. Dan lidah itu bagian bagaimana manusia bisa mengkonsumsi suatu hal. Dan itulah yang diminta oleh Tuhan bagi manusia. Maka seperti kita makan, kita bisa mengatakan, Tuhan saya bersyukur Tuhan kasih saya makanan ini. Kenapa kita bisa mengatakan kita bersyukur? Karena saya tahu makanan ini membuat saya punya kekuatan untuk bisa hidup. Kenapa saya bisa punya kekuatan untuk hidup? Karena saya harus memuliakan Tuhan, harus menikmati Tuhan dari hidup saya. Maka ketika kita menikmati Tuhan, kita akan menghabiskan sesuatu. Minum yang begitu haus leher perlu minum. Dan Alkitab katakan juga seperti rusa rindu air. Demikianlah kita rindu akan Tuhan. Maka ada penggambaran-penggambaran seperti ini. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu seperti air yang bisa kita telan begitu saja ya. Tuhan itu bukan air. Tuhan bukan air. Tetapi waktu ada Tuhan, kita bisa tenang. Dari mana kita tahu penggambaran itu? Ketika kita minum, ketika kita mengkonsumsi makanan dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, dari penciptaan kita bisa lihat. Waktu kita konsumsi sesuatu, kita bisa menikmati Tuhan. Berarti waktu kita mengkonsumsi, di dalam konsumsi ini kan berarti kita memilikinya. Kita nggak boleh makan makanan yang bukan milik kita. Maka waktu kita memilikinya, kita makan. Dari situ kita bisa menikmati Tuhan. Karena itu anak-anak sekalian, kepemilikan adalah satu hal yang baik dari penciptaan. Boleh nggak kita punya sesuatu? Boleh. Tuhan nggak larang. Di ayat ini, Yesus Kristus tidak sedang melarang manusia. Jangan ya punya uang di bumi. Karena di ayat ini mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Oh berarti saya gak boleh punya uang. Berarti saya gak boleh kaya. Berarti saya gak boleh punya HP. Saya gak boleh punya apa-apa. Bukan itu. Kristus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki segala sesuatu. Bukan. Tetapi Kristus sedang mengkritik. Kristus sedang mengingatkan mereka yang punya kepemilikan di dalam keberdosaan. Sekali lagi, Kristus sedang menegur mereka yang punya kepemilikan di dalam keberdosaan. Artinya apa? Artinya adalah apa yang mereka miliki dipakai untuk berbuat dosa. Dipakai untuk kejahatan mereka. Dan dipakai untuk memuaskan diri sendiri saja. Anak-anak, kita punya uang, kita punya segala sesuatu dalam dunia ini. Untuk apa? Jawabannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang seharusnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang mengklaim milik Tuhan. Mereka mengatakan ini punya saya. Saya punya penilaian sendiri tentang hal ini. Dan saya mau pakai hal ini untuk apa?
untuk memuaskan diri sendiri. Misalkan apa? Banyak orang yang serakah, rakus untuk memiliki uang yang banyak sekali. Dan dia pakai untuk apa? Untuk diri saya sendiri. Kenapa orang pengen kaya? Supaya saya hidup enak. Supaya saya hidup tenang. Supaya saya hidup bahagia. Apakah uang itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Belum tentu. Apakah uang itu dipakai untuk menolong orang lain? Belum tentu. Tapi yang jelas uang itu akan memperkaya saya. Membuat saya senang. Ini pikiran yang egosentris. Ini pikiran yang egois. Pikirannya yang pikirkan diri sendiri. Dan apa yang dia miliki, harta yang dia miliki, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri. Maka inilah yang Tuhan Yesus sedang tegur dan sedang ingatkan. Hati-hati kalau kamu punya kepemilikan, hati-hati. Dan selain itu juga anak-anak sekalian, kenapa kita bisa serakah? Kenapa kita bisa menjadi orang yang egois? Segala kepemilikan untuk saya. Karena dosa membuat kita menjadi merasa tidak aman. Dosa membuat kita menjadi insecure. Di Taman Eden waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka takut. Kata takut di sini menunjukkan bahwa mereka menjadi orang yang begitu merasa tidak aman. Mereka tidak aman, mereka curiga, mereka perlu keamanan. Maka manusia mencari segala sesuatu yang dianggap akan memberikan mereka keamanan. Saya ini perlu diisi oleh sesuatu hal, hatiku perlu diisi oleh satu hal yang bisa membuat diriku aman, yang bisa membuat diriku tenang. Tapi pertanyaannya, manusia mau isi dengan apa? Manusia yang buta tidak bisa mengisinya dengan Tuhan, tetapi mereka mengisinya dengan hal-hal yang lain. Yaitu apa? Kalau saya punya uang, saya bahagia. Saya mau isi hidupku dengan uang. Kalau saya punya harta yang banyak, kalau saya punya mobil yang banyak, kalau saya punya ini, itu, dan sebagainya, maka saya menjadi orang yang bisa menggantungkan seluruh keamanan saya pada hal itu. Kenapa orang bisa tenang? Karena mereka punya uang banyak. Kenapa orang bisa tenang? Karena mereka punya mobil banyak. Kenapa orang bisa tenang? Karena mereka punya harta yang banyak. Manusia tidak pernah puas. Dan mereka terus mencari hal-hal yang membuat diri mereka aman. Sayangnya anak-anak sekalian, hal ini juga karena dosa masuk dalam hidup manusia. Sehingga mereka pun akhirnya membuat sesamanya menjadi bagian untuk menyenangkan diri dia. Ini karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Mereka tidak tahu lagi perbedaan mana yang penting, mana yang tidak. Sehingga apa? Yang penting adalah diriku. Saya mau pakai uang untuk diriku. Kalau mereka tidak bisa pakai uang, mereka perbudak manusia yang lain untuk menyenangkan dirinya. Mereka perbudak agama. Mereka perbudak politik. Mereka memperbudak segala sesuatu untuk apa? Menyenangkan dirinya sendiri. Dan inilah yang Kristus katakan sebagai apa? Penyembah mamon. Apa itu mamon? Mamon itu dewa tentang keuangan, tentang harta. Mamon itu artinya adalah uang itu sendiri, harta itu sendiri. Maka mereka tidak pernah lepas. Setiap kali mereka hidup, kemanapun mereka pergi, mereka selalu carinya apa? Untung. Saya pengennya untung, saya pengennya dapat uang banyak. Terus pikirannya seperti itu. Dan ini yang celakanya terjadi kepada orang Kristen. Anak-anak sekalian, banyak sekali anak-anak yang dari kecil-kecil, dari SD. Mikirnya apa? Gimana caranya saya cari uang? Gimana caranya saya cari untung? Gimana caranya saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Ini sudah ditanamkan dari anak SD. Maka sekolah pinter-pinter supaya apa? Supaya dapat pekerjaan yang bagus nanti. Sudah dewasa. Kenapa pengen dapat pekerjaan yang bagus nanti sudah dewasa? Supaya dapat banyak uang. Nah, anak-anak perhatikan, ini bahaya ya. Bapak katakan ini bahaya. Kenapa? Berarti dari kecil pikirannya apa? Saya mau cari uang. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan kepada mereka. Bapak tidak katakan bahwa uang tidak penting. Alkitab juga katakan uang, kepemilikan dan sebagainya itu satu hal yang Tuhan memang anugerahkan bagi kita. Tapi hati-hati. Hati-hati waktu orang Kristen punya harta. Maka ada beberapa peringatan yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini. Yang pertama, anak-anak sekalian, kita lihat. Peringatan yang pertama adalah kumpulkanlah harta di surga. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kumpulkanlah harta yang di surga.
Maksudnya adalah ini anak-anak sekalian. Kalau kita punya harta di bumi, kita punya harta di surga. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Bukan. Kita boleh punya harta di bumi. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah tahu mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang utama, mana yang tidak. Harta di bumi dengan harta di surga. Lebih utama mana? Lebih utama harta di surga, itu yang Tuhan Yesus mau katakan. Jadi jangan kita pentingkan harta di bumi sampai kita abaikan harta di surga. Banyak orang yang seperti ini. Setiap hari Minggu tidak mau untuk ke gereja. Mereka lebih baik cari uang. Hari Minggu dipakai untuk apa? Tidak ke gereja. Hari Minggu dipakai untuk apa? Saya mau cari uang. Saya mau bekerja. Saya mau buka toko dan sebagainya. Banyak orang yang lebih pentingkan harta di bumi ini daripada harta di surga. Maka manusia harus punya penilaian yang tepat sesuai dengan penilaiannya Allah. Penilaian Allah apa? Harus kumpulkan harta di surga. Kejar harta di surga. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana caranya kumpulkan harta di surga? Kalau harta di bumi, kita tahu cara kumpulkannya. Kita cari uang, kita bisa berjualan, kita bisa buka toko, kita bisa kerja di perusahaan, kita bisa dapat uang dari situ. Tapi pertanyaannya, kalau harta di surga gimana ya? Ada banknya atau di sana ada mata uangnya sendiri, bukan rupiah, atau bagaimana ya? Tidak, anak-anak sekalian, bukan itu. Tetapi harta di surga yang tidak akan rusak oleh karat, rusak oleh ngengat, adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Anak-anak, kalau kita lihat dari awal khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus menekankan tema penting untuk kita melakukan apa yang Bapa inginkan. Melakukan apa yang Dia kehendaki. Kenapa kita mesti melakukan itu? Supaya Dia berkenan kepada kita. Maka sama seperti Kristus Yesus melakukan kehendak Bapa dan Bapa begitu berkenan kepada Kristus, kita pun anak-anak Bapa di surga harus melakukan apa yang Tuhan perkenan. Maka itu anak-anak sekalian perhatikan. Pentingkan perkenanan Tuhan ketimbang harta. Ini satu hal yang mungkin gampang untuk diucapkan. Tapi sulit untuk dijalani. Tapi anak-anak sekalian, Bapak mau katakan satu hal. Kalian mesti pikirkan ini baik-baik. Jangan pernah kalian takut miskin. Sekali lagi. Jangan pernah kalian takut miskin. Bapak tidak katakan kalian harus hidup miskin. Beda ya. Tapi jangan pernah kalian takut miskin. Tapi kalian harus takut satu hal. Bagaimana kalau Allah tidak berkenan dalam hidupmu? Karena banyak sekali orang yang begitu kaya raya. Allah tidak berkenan dalam hidup dia. Maka Tuhan tidak berkati orang itu. Banyak sekali orang yang akhirnya jatuh. Banyak sekali orang yang akhirnya begitu susah hidupnya. Orang yang punya uang banyak. Terkenal luar biasa dan sebagainya. Tapi hatinya begitu kosong. Karena hidupnya bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk dirinya sendiri. Maka anak-anak sekalian, batu perlindungan kita itu Allah. Sekali lagi, sehingga kita gak perlu takut kita miskin. Tidak perlu takut. Patong pernah ingatkan ya. Waktu itu Patong juga diingatkan oleh mamanya. Jangan takut kantong kosong. Takutlah kalau hati kosong. Ingat ini baik-baik anak-anak. Jangan takut kantong kosong gak punya uang. Jangan takut. Karena engkau kalau mencintai Tuhan, engkau punya Bapa di surga yang pelihara engkau. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Tidak mungkin Tuhan geletakkan kita begitu saja. Tidak mungkin, Tuhan pasti pelihara kita. Tapi orang yang punya uang, mereka tidak cinta Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan berkati mereka. Maka anak-anak sekalian, dikatakan di sini, di bumi harta akan hilang oleh hal yang begitu sepele. Kita cari uang, kita cari apa segala macam harta di dalam dunia ini. Bisa hilang dengan apa? Ngengat. Ngengat itu apa? Binatang yang kecil. Bukan hilang dengan beruang, binatang yang besar. Tidak. Ngengat binatang yang kecil. Karat adalah satu hal yang lazim. Satu hal yang wajar terjadi kepada logam. Satu hal yang sepele. Satu hal yang biasa-biasa saja. Itu bisa menghilangkan harta kita di bumi. Menunjukkan apa? Teman-teman sekalian, anak sekalian. Tidak ada harta di bumi yang pasti. Kita manusia tidak bisa pegang harta di dunia ini. Bapak mau tanya, ada nggak orang kaya yang bisa mengatakan bahwa saya punya uang yang banyak di dunia ini, maka
7 turunan di bawah saya tidak mungkin mati miskin. Adakah orang yang bisa begitu? Tidak tentu, tidak bisa. Banyak orang-orang kaya, mereka punya perusahaan besar-besar, diturunkan kepada anaknya. Anaknya gagal, langsung perusahaan itu bangkrut total. Banyak yang seperti itu. Uang itu begitu mengalir, tidak ada yang bisa pegang dengan pasti. Tapi anak sekalian, kalau kita mencintai Tuhan, bukan kita yang pegang, Tuhan yang pegang kita. Adakah orang yang bisa lepaskan kita dari tangan Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka anak-anak sekalian, karena itu apa? Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Artinya apa? Artinya adalah biarlah kita mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Bukan cari harta. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua anak-anak sekalian. Tuhan Yesus di dalam perikop ini juga berkata tentang apa? Mata adalah jendela hidup. Kenapa ya lagi bicara harta, tiba-tiba Tuhan Yesus bicara mata. Apa hubungannya harta dengan mata? Hubungannya ini anak-anak sekalian. Karena bagaimana kita memberikan penilaian kepada harta, itu ditentukan dengan bagaimana penilaian terhadap diri kita sendiri. Saya ambil contoh ya, anak sekalian, Bapak ambil contoh. Misalkan ya, kalau kita menilai diri kita adalah bos. Kita menilai diri kita adalah bos. Berarti apa? Waktu saya menilai hartaku, ini saya layak dapat ini. Karena saya memang bos. Saya orang besar kok, saya memang layak dapat semua ini. Begitu ada orang kasih sesuatu hal kepada kita yang tidak sesuai ekspektasi kita, maka kita marah. Saya tidak mau dapat ini. Karena apa? Karena saya ini bos. Tapi anak-anak sekalian, waktu seseorang merasa diri dia bahwa dia ini adalah, saya ini hidup di hadapan Allah. Saya ini pengemis, bukan bos. Saya ini pengemis, saya hanya minta Tuhan belas kasihan dalam hidupku. Saya kalau tidak minta Tuhan belas kasihan, tidak mungkin Tuhan kasih pada saya. Tuhan, tidak mungkin saya bisa kaya dengan sendirinya. Tidak mungkin saya bisa punya uang dengan sendirinya. Kalau Tuhan tidak memberikan belas kasihannya kepada saya. Maka dengan pengertian seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya adalah kita akan jaga baik-baik segala harta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Anak-anak sekalian, sesuatu hal yang kita terima dengan gampang dan sesuatu hal yang kita terima dengan begitu sulit, dua hal ini akan dijalani dengan dua cara yang berbeda. Dengan dua pandangan yang berbeda. Dengan dua perspektif yang berbeda. Anak yang dapat segala sesuatu dengan gampang, maka dia tidak akan menghargainya. Dan dia akan merasa bahwa saya layak, maka dia akan terus menangis ke orang tuanya. Mas, saya pengen HP, saya pengen HP, saya pengen HP. Kenapa saya pengen HP? Karena saya layak dapat HP. Tapi orang yang mengerti di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati dia, punya anugerah dan sebagainya, dia tidak akan sembarangan menuntut hak-hak seperti itu. Maka dari mana yang satu punya pikiran seperti ini, yang satu punya pikiran yang lain? Dari mana? Alkitab katakan apa? Dari mata mereka. Kenapa? Karena mata mempengaruhi seluruh hidup kita. Seluruh penilaian kita. Bapak ambil contoh. Kalau seseorang tinggalnya di dalam gua terus. Di dalam gua. Dia gak pernah lihat kemana-mana. Dia gak pernah lihat apapun. Semuanya hanya tinggal di dalam gua saja. Di gua ada apa? Hanya ada batu-batuan saja. Maka dia lihat bahwa seluruh dunia ini hanya isinya batu saja. Dan kalau dia mengatakan seluruh dunia ini isinya batu saja, maka saya hanya bisa menikmati hidup dengan cara menikmati batu. Tangkap ya anak-anak ya. Orang yang tinggal dalam gua, dia hanya pikir seluruh dunia ini batu, dan dia hanya bisa menikmati hidup dengan cara apa? Saya nikmati batu. Maka dia lihat batu ini indah ya. Kenapa ya batunya indah? Karena ini batunya punya lancip di sini, lancip di situ dan sebagainya. Hanya bicara batu saja. Tapi anak-anak sekalian, kalau orang yang sudah lihat dunia luar, dia tidak tinggal di gua. Dia lihat ada bunga-bunga yang indah. Dia lihat ada pepohonan. Dia lihat ada apa. Beda gak cara hidupnya dengan orang yang tinggal di batu? Di dalam gua? Beda. Penilaiannya beda gak? Beda. Dia tahu apa itu keindahan. Orang yang lihat dunia luar tahu apa itu keindahan. Karena dia pernah lihat yang indah seperti apa. Orang yang tinggal dalam gua dia cuma lihat batu.
Dia nggak pernah tahu keindahan yang lain seperti apa. Dia hanya lihat, oh yang paling indah itu batu. Tapi orang yang sudah pergi keliling-keliling, dia lihat lukisan-lukisan indah. Dia lihat ini pegunungan yang indah. Dia lihat lingkungan pemandangan yang indah dan sebagainya. Maka dia tahu mana yang indah dan mana yang tidak indah. Demikianlah anak-anak sekalian. Ini yang Tuhan Yesus katakan, mata adalah jendela hidup. Mata yang berdosa, orang yang berdosa matanya itu buta. Matanya itu gelap. Kenapa? Karena yang dia lihat hanya dirinya sendiri. Seperti tadi Bapak katakan, yang dia lihat hanya batu. Sehingga yang dia pentingkan hanya batu. Pokoknya seluruh dunia ini bicara tentang batu. Itulah orang yang tinggal dalam kegelapan. Itulah orang yang dibutakan oleh dosa. Maka di dalam hati dia, yang dia tahu hanya tentang saya. Meskipun dia lihat seluruh dunia ini, tapi dia sudah buta secara rohani, maka dia hanya tahu tentang saya harus senang, saya harus bahagia, saya harus dapat ini, itu, dan sebagainya. Pokoknya semua saya. Orang lain bagaimana ya? Nanti dulu orang lain, itu urusan mereka. Yang penting saya senang, yang penting saya bisa dapatkan segala sesuatu yang saya inginkan. Itu namanya orang yang sudah buta. Sudah buta. Karena dia hanya lihat dirinya sendiri. Tapi anak-anak sekalian, waktu seorang tahu, dia lihat terang. Ya seperti yang Alkitab katakan. Dia lihat terang. Dia lihat hal yang baik. Dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih ciptaan begitu indah dan sebagainya. Maka dia tahu bahwa dia tidak hidup sendirian di dunia. Dia tidak hidup dengan batu, tidak. Dia hidup dengan sesamanya. Dia hidup dengan sama-sama orang Kristen. Dia hidup dengan orang percaya yang lain. Dia hidup dengan orang yang tidak percaya dan sebagainya. Dia tahu posisi dia di dalam dunia ini. Bukan hanya hidup dengan batu di dalam gua. Tapi dia hidup bersama kehidupan masyarakat luas. Yang lainnya juga. Dan karena itu apa? Yang paling penting adalah dia tahu dia hidup bersama dengan Tuhan. Nah anak-anak sekalian, maka orang yang demikian hidupnya tidak akan fokus pada diri sendiri, tetapi hidupnya akan fokus kepada Tuhan, fokus kepada Allah. Sehingga dia punya pengharapan kepada Allah, dan itu yang merubah seluruh perspektif dia, merubah seluruh penilaian dia tentang harta. Sekali lagi ya anak-anak sekalian, orang yang taunya hanya diri sendiri egois, penilaian dia terhadap harta hanya bicara harta untuk menyenangkan diriku. Itu orang yang buta. Tapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang mengenal pengorbanan Kristus, mengenal cinta kasih Kristus, mengenal kebaikan Kristus, maka dia tahu hidupku bukan hanya untuk harta, tapi hidupku untuk Tuhan. Maka apa efeknya ini dengan harta? Maka dia akan punya penilaian yang berbeda. Dan dia tidak akan main-main pakai harta dia, pakai uang dia. Maka ini hal yang kedua, anak-anak sekalian. Hal yang pertama kita belajar bagaimana kita harus pentingkan harta. Pentingkan harta di surga, bukan harta di bumi. Hal yang kedua kita lihat bagaimana motivasi kita dibentuk lewat penilaian kita. Dan bagaimana kita bisa pakai harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan saja kita pentingkan Tuhan, tapi kita pakai harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga anak-anak sekalian, hal yang terakhir, yaitu di sini Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang paling ultimat, hal yang paling besar. Jangan menyembah dua tuan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang menuntut komitmen kita. Di dalam Roma 12 dikatakan apa? Persembahkanlah seluruh tubuhmu. Bisa gak persembahkannya tangan saja? Tidak. Bisa gak persembahkannya kepala saja? Tidak bisa. Seluruh tubuh artinya apa? Seluruh hidup kita. Anak-anak sekalian perhatikan, jangan setengah-setengah jadi orang Kristen. Jangan. Karena banyak sekali orang Kristen yang setengah-setengah. Datang ke gereja hanya untuk cari kaya. Datang ke gereja hanya untuk cari diberkati Tuhan. Jangan. Tapi kita datang ke gereja supaya saya benar-benar mencintai Tuhan. Saya benar-benar ingin Tuhan. Meskipun saya tidak kaya. Meskipun saya tidak dapat berkat. Tapi saya pengen belajar mencintai Tuhan. Anak-anak sekalian, itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Kita dituntut mengabdi. Dan mengabdi tidak bisa setengah-setengah.
Alkitab katakan apa? Kalau kita punya dua tuan, satu diperbudak oleh harta, satu menjadi anak Tuhan. Maka apa yang terjadi? Saya akan pilih mana yang lebih saya sukai, mana yang saya tidak sukai. Dan waktu saya pilih, saya menyukai yang A, saya menyukai yang B. Bagaimana kita bisa menjalankan dalam hidup? Karena dua-duanya bertentangan. Anak-anak sekalian, kenapa anak-anak sekalian? Kenapa? Dua-duanya bertentangan. Karena Allah tidak menyukai dosa. Allah benci dosa. Allah menuntut kekudusan. Allah menuntut kita untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Allah menuntut kita menjalankan firman-Nya. Dan menjalankan firman-Nya berarti apa? Berarti seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kalau seluruh hidup kita bagi Tuhan, gimana kita bisa tetap jadi budak dari mamon, dari harta? Tidak bisa. Karena harta akan meminta kita, ayo kita senang-senang. Ayo kita cari harta yang banyak. Ayo kita bunuh orang demi dapat kekayaan. Ayo kita hancurkan orang lain. Ayo kita hidup sesuka hati kita. Anak-anak sekalian, harta dan juga Tuhan itu seperti terang dan gelap yang sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Maka mungkin gak berada di tengah-tengah? Setengah terang, setengah gelap. Mungkin gak? Tidak mungkin. Anak-anak pernah lihat? Apakah anak-anak pernah lihat di dalam ruangan setengah terang, setengah gelap? Bisa gak ya? Gak bisa. Gak bisa. Anak-anak kalau ada lampu, terang itu kan gak bisa dibatasin jadi setengah terang, setengah gelap kan? Misalkan ya, Bapak ambil contoh. Misalkan ini satu ruangan. Satu ruangan bentuk kotak begini. Lampunya ada di sini. Maka dia punya terang sampai ke tengah sini. Sininya gelap total. Sini terang total. Bisa gak dibagi dua? Gak bisa. Yang namanya terang, cahaya dia akan sampai ke ujung. Yang namanya gelap, berarti tidak ada terang. Berarti seluruhnya gelap. Sampai ke ujung. Gak ada setengah-setengah. Itulah yang Alkitab bilang. Komitmenmu di hadapan Tuhan gak bisa setengah-setengah. Kalau engkau anak-anak terang, engkau akan hidup buat Tuhan. Gak bisa hidup buat harta. Kalau engkau anak-anak harta di dunia, maka engkau tidak akan hidup buat Tuhan. Maka Alkitab katakan, sekarang pertanyaannya, di mana hatimu berada, anak-anak sekalian? Hatimu di mana? Apa yang kau kejar? Apa yang kau cari? Apa yang kau perjuangkan, anak-anak sekalian? Apa? Kalau engkau mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau hidup sungguh diberkati oleh Tuhan, mau hidup sungguh mencintai Tuhan, maka komitmen seluruh hidupmu bagi Tuhan. Sehingga cita-citamu bukan cari harta yang banyak, tidak. Tapi cita-citamu adalah saya mau muliakan Tuhan. Apapun yang saya lakukan. Bagaimanapun hidupku ke depan. Karena aku tidak hidup dari harta saja. Tapi aku hidup dari Tuhan. Anak-anak berani katakan itu? Ingat ya anak-anak sekalian. Banyak orang di luar sana berani mencuri. Kenapa? Artinya diperbudak harta. Saya lebih baik punya harta daripada saya tidak punya. Saya malu kalau saya tidak punya harta. Jadinya apa? Mereka mencuri. Saya malu saya gak punya baju baru. Jadinya apa? Mereka mencuri. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan harus berani mengatakan, lebih baik saya hidup jujur dan saya tidak punya baju baru. Daripada saya punya baju isinya emas semua. Tapi saya pakai itu dari hasil mencuri. Anak-anak, maka inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Sekali lagi Bapak bertanya kepada kalian, hatimu di mana? Apakah engkau mencintai Tuhan atau engkau mencintai uang? Dan Bapak sangat harap engkau jadi orang Kristen yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Maka hati-hatilah dengan apa yang kau miliki. Pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan memimpin menyertai kami di dalam hidup kami. Untuk menjaga hati kami bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya anak-anak, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi kita boleh dengarkan hari ini. Ya, tentang bagaimana kita orang Kristen harus memandang harta. Ya, anak-anak bersyukur kalau sekarang bisa sekolah, ya, dan mungkin suatu hari kerja, ya, atau buka usaha sendiri, ya, dan Tuhan memberkati. Nah, waktu Tuhan memberkati, apa yang kamu kerjakan? Ingat firman Tuhan yang kalian dengarkan hari ini, ya. Biarlah anak-anak boleh mencari, bekerja dengan, mendapatkannya dengan benar, dengan cara yang Tuhan mau. Dan juga memakainya, mengelolanya dengan benar. Dengan cara yang Tuhan mau juga. Nah anak-anak, gimana sih cara tahu apa yang Tuhan mau? Ya kita harus belajar firman Tuhan. Nah Ibu Guru mau kasih tahu nih, di Bandung nanti tanggal 15 Juni. Akan ada sekolah Alkitab liburan. Bulan Juni ini kan anak-anak mungkin ada beberapa yang sudah libur atau belum, tapi ini hari Sabtu. Jadi baik yang sudah bagi rapot atau yang belum bisa ikut untuk acara Alkitab liburan ini, sekolah Alkitab liburan ini. Biarlah kita boleh memakai waktu liburan yang Tuhan yang ada ini dengan sesuatu yang berguna untuk mengenal lebih dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tema Sal kali ini adalah dikenal sebagai murid Kristus. Wah, gimana ya menjadi murid Kristus yang benar? Makanya anak-anak datang ya, sama-sama di sekolah Alkitab liburan tanggal 15 Juni. Untuk para pendamping atau orang tua yang mendampingi boleh ajak juga nih. Kalau ada kenalan, ada anak-anak, punya cucu atau teman di sekolah anak-anak, boleh bantu sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Ditunggu kedatangan kalian di acara SAL 2024. Satu lagi, di Jakarta akan ada juga acara BCN. Nah, begitu banyak kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kita boleh belajar firman Tuhan, untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kita sama-sama menutup PA anak kita hari ini dengan sekali lagi memuji nama Tuhan dengan Ku Memilih Yesus, satu baitnya saja. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Anak-anak, sekian PA anak kita hari ini. Biarlah firman Tuhan menyertaimu, menuntun hidupmu. Sampai jumpa di PA anak berikutnya. Bye.